Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama Kang R. Seperti biasa kita akan ngaji. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan seterusnya bisa menjadikan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yakni tentang zikir ya. Tidak kalah dengan tema yang sebelumnya ya, menariknya, yaitu saya akan bacakan di sini seperti biasa. Kita akan berangkat dari hadis qudsi, dan hadis qudsinya masih dengan hadis qudsi yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana inda dhoni abdi bi. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hamba itu mengingatku di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Dan apabila dia mengingatku pada suatu kelompok, maka aku akan menyebut-nyebut namanya pada suatu kelompok yang lebih baik. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah kelompok para malaikat. Nah, sekarang pertanyaannya, zikir itu apa? Jadi zikir adalah terbebasnya dari keadaan lalai, keadaan lupa, dengan sinambungnya, lestarinya kehadiran hati kita bersama Allah. Dikatakan pula bahwa zikir adalah kita mengulang-ulang nama yang disebut dengan hati dan lisan, sama halnya seperti kita menyebut Allah atau menyebut sifat-sifat Allah atau menyebut perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah. Atau kita mengambil kesimpulan daripada semua itu ya, ketika kita berdoa itu adalah juga merupakan zikir. Atau ketika kita menyebut para rasul Allah, nabi-nabi Allah, para wali Allah, dan orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendekatkan diri juga kepada Allah dengan suatu cara tertentu, itu adalah merupakan zikir kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca syair ataupun nyanyian-nyanyian yang mengingatkan kita kepada Allah, atau kita sebagai seorang penceramah memberikan cerita seorang orang yang belajar agama, belajar ilmu apapun, yang mana ketika itu mengingatkan kita kepada Allah, maka itu adalah zikir. Seorang mufti, seorang pemberi fatwa ya, semuanya orang-orang yang memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir dapat dilakukan dengan lisan ya, dapat dilakukan juga dengan hati, dan dapat dilakukan dengan anggota badan ya, dengan mengulang bacaan-bacaan ya, dengan mengulang bacaan zikir di dalam hati, atau dengan bertafakur tentang ciptaan Allah. Zikir juga dapat dilakukan dengan suara yang terdengar orang lain dengan lantang, atau orang-orang yang menggabungkan semua itu adalah merupakan penzikir yang sempurna, saya katakan ya. Kenapa? Karena yakni maksudnya orang-orang yang menggabungkan hal di atas, yaitu zikir dengan hati, lisan, ilmu, pelajaran, tafakur tentang keagungan Allah dan menegakkan syariat Allah, serta zikir dengan anggota badan dan segala bentuk zikir lainnya. Itulah adalah penzikir sempurna yang mencakup segala macam zikir. Dan zikir lisan itu juga adalah merupakan dengan kita menyebut-nyebut huruf zikir tanpa kehadiran hati ya. Ini juga memiliki keutamaan sendiri ya. Di dalam banyak hadis maupun asar itu banyak keutamaannya. Di dalam Al-Quran juga banyak ada, cukup kita akan sebutkan satu saja. Misalnya dalam yang biasa kita dengar, yaitu
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berhati atau orang-orang yang ulul albab, memiliki pikiran yang sehat, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan berdiri dan duduk serta dalam keadaan berbaring, dan mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia?